Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Nur Hasanah, NIM 19211111118 dari kelas 4D Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menyampaikan hasil general review saya materi hukum perikatan Islam di Indonesia. Langsung saja bab yang pertama, yaitu orientasi umum dan pengertian hukum perikatan Islam, alasan diajarkan dan sumber-sumber hukum perikatan Islam. Menurut terminologi, perikatan itu adalah suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara sejumlah terbatas subjek hukum. Bab yang kedua yaitu dasar berlakunya hukum perikatan Islam. Ada dua hal yang mendasari berlakunya hukum perikatan Islam, yaitu yang pertama akidah dan yang kedua yaitu syariah. Kedudukan hukum perikatan Islam dalam tata hukum Indonesia itu ada dua, yaitu sebelum imperialisme dan setelah merdeka. Kedudukan hukum perikatan Islam dalam lembaga ekonomi syariah di Indonesia, bahwa lembaga Indonesia itu makin berkembang, antara lain bank syariah, asuransi syariah, dan pasar modal syariah. Bab yang ketiga yaitu karakteristik hukum perikatan Islam. Karakteristik hukum perikatan Islam ini ada dua, yaitu yang pertama komprehensivitas. Hal ini dapat dilihat dari keberlakuan hukum Islam di dalam suatu masyarakat. Yang kedua yaitu hukum Islam berkarakter realisme. Adapun asas-asas hukum Islam itu ada 7. Yang pertama asas kebebasan, yang kedua asas persamaan, yang ketiga asas keadilan, yang keempat asas kerelaan, yang kelima asas kejujuran, yang keenam asas tertulis, dan yang terakhir yaitu asas utama yang mendasari setiap perbuatan manusia. Adapun asas-asas hukum perikatan Islam sendiri yaitu asas ilahi, asas kebebasan, asas persamaan, asas keadilan, asas kerelaan, dan asas kejujuran. Selanjutnya bab yang keempat yaitu pengertian unsur-unsur rukun dan syarat akad. Akad itu adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Rukun akad itu ada 4, yaitu yang pertama pihak yang melakukan akad, yang kedua objek akad, yang ketiga tujuan pokok akad, dan yang terakhir kesepakatan antara ijab dan qabul. Adapun syarat sah akad ada 6, yaitu yang pertama bahwa tujuan akad itu harus sesuai dengan tujuan syara', yang kedua adanya kesepakatan atau kesesuaian antara ijab dan qabul, yang ketiga yaitu pihak yang berakad harus cakap bertindak hukum, yang keempat barang yang dijadikan objek adalah harta mutakhawwim, yang kelima yaitu bukan peraturan yang dilarang agama, dan yang terakhir yaitu kerelaan kedua belah pihak. Selanjutnya bab yang kelima yaitu bentuk-bentuk perikatan dalam kegiatan usaha satu. Itu ada pertukaran uang dengan uang, pertukaran barang dengan barang, jual beli, sewa menyewa, dan kerjasama. Bab yang keenam yaitu bentuk perikatan pemberian kepercayaan. Akad pemberian kepercayaan itu adalah perjanjian atau kesepakatan antara dua belah pihak, di mana pihak pertama itu memberikan hak kepada pihak lain atas dasar saling percaya. Bentuk-bentuknya adalah wadi'ah, arohen, wakalah, kafalah, al-ariyah, hiwalah. Kemudian bab yang ketujuh yaitu penggolongan akad. Penggolongan akad itu dapat dilihat dari segi keabsahan, dilihat dari segi waktu berlakunya, ketergantungan dengan yang lain, dan dilihat dari maksud dan tujuannya. Selanjutnya bab yang ke-8 yaitu kedudukan hukum perikatan Islam dalam lembaga ekonomi syariah di Indonesia. Ada 2, yaitu bank syariah dan asuransi syariah. Bab yang ke-9 yaitu kedudukan hukum perikatan Islam dalam lembaga ekonomi syariah. Yang pertama prinsip syariah pasar modal. Pasar modal ini dipandang telah sesuai dengan syariah. Yang kedua yaitu reksadana syariah. Reksadana itu beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam. Dan yang terakhir yaitu Badan Arbitrase Syariah Nasional. Lembaga ini adalah lembaga satu-satunya di Indonesia yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa muamalah. Kemudian bab yang ke-10 yaitu tinjauan hukum Islam terhadap transaksi bisnis modern pertama. Pada dasarnya sistem MLM adalah muamalah dan prinsipnya itu boleh atau mubah selagi tidak ada unsur riba dan gharor. Yang kedua yaitu waralaba. Waralaba ini adalah izin dagang dengan menggunakan cap atau merek tertentu.
Dan yang terakhir yaitu e-commerce. Menurut kacamata fikih kontemporer, sebenarnya adalah alat-alat atau media, metode, teknis, atau sarana yang dalam kaidah syariah ini bersifat fleksibel, dinamis, dan variabel. Kemudian bab yang ke-11 yaitu tinjauan hukum perikatan Islam terhadap transaksi bisnis modern kedua. Ada 3 yaitu EFT. EFT adalah Electronic Funds Transfer. Yang kedua yaitu credit card. Yang ketiga yaitu praktek persaingan usaha. Praktek persaingan usaha ini bahwa harta sebagai amanah, harta harus diperoleh dengan cara halal, dan Islam melarang usaha yang haram, misalnya merampok, mencuri, curang dalam timbangan, atau takaran. Cukup sekian hasil general review saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.